Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara seksi dan Tuhan, Shalom. Senang saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu. Saat ini saya sedang santai di sebuah tempat gak jauh dari rumah kami. Ada sebuah tempat yang bagus. Saya duduk di pinggir kolam, di mana kolam ini banyak memelihara ikan koi. Ikan yang saya suka, karena ikan ini memperindah, mempercantik kolam ini. Saudara, kolam ini adalah kolam yang baik. Jadi satu hiasan di rumah, menjadi satu dekorasi yang baik kalau ada di rumah kita. Saudara, saya teringat kisah di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Ada satu orang yang sudah sakit selama 38 tahun lamanya, dan sakitnya ada di kota Bethesda atau di kolam Bethesda. Nah Bapak Ibu, di ayat yang keempat dalam Yohanes pasal 5 ayat yang keempat berkata begini, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu, ada 38 tahun orang sakit, dan kita tahu bahwa 38 tahun adalah bukan waktu yang sangat cepat, tetapi waktu yang sangat lama, dan menunggu mujizat terjadi demi mujizat. Tetapi kalau ketika kita melihat ayat ini, ada kata sewaktu-waktu turun, berarti ada hukum ketidakpastian. Arti hukum ketidakpastian sama seperti kita hidup di dalam dunia ini, semua tidak ada yang pasti. Kenapa saya katakan tidak ada yang pasti? Karena memang dunia tidak menjanjikan ada yang kepastian. Dan yang kedua dikatakan, barang siapa yang terdahulu masuk dalam sebuah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Yang kedua, dunia menawarkan kita adalah hukum riba, di mana siapa yang tercepat, siapa yang kuat, siapa yang paling hebat, dia adalah orang-orang yang bisa menang dalam kompetisi di dalam dunia ini. Nah saudara, tetapi orang yang sakit 38 tahun itu berjumpa dengan Yesus. Orang yang sakit 38 tahun itu mengalami satu perjumpaan yang ketiga dengan Yesus, adalah hukum kasih karunia Tuhan. Yesus cuma berkata begini di ayat yang ke-8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tidak ada syarat apapun, tidak perlu lagi menunggu malaikat itu jatuh, tidak perlu lagi menunggu yang namanya syarat-syarat apapun juga. Tetapi Yesus berkata, maukah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan dunia seperti ini. Siapa yang cepat dia yang dapat, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang hebat, siapa yang kaya dia yang bisa bertahan. Lalu saudara, kita juga berjumpa dengan hukum ketidakpastian, dan sampai kapanpun di dunia tidak ada yang pasti. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, kita tahu bahwa ada satu kekuatan yang ada bersama dengan kita. Dan itulah yang membuat kita tetap bertahan sampai hari ini, yaitu hukum kasih karunia Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita menyadari kalau kita boleh ada, kita boleh sehat, kita boleh kuat sampai hari ini, semua karena kasih dan berkat Tuhan. Dan sebab itu Bapak Ibu, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kehidupan kami dari pagi hingga malam, dan sebentar kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kami akan beristirahat, kami akan tidur, berkati kami sepanjang kami istirahat, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatannya pada Tuhan. Ajar kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tahu hukum kasih karunia membuat kami ada sampai hari ini, dan Tuhan selalu beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hukum kasih karunia membuat kita ada sampai hari ini. Kita nggak bisa mengikuti dunia, karena kita punya Tuhan di atas raja dan segala raja. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.